satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami, memberkati, memberikan pengurapan, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan doa malam ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang ingin supaya kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab seperti yang sudah-sudah. Menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan renungan malam dengan judul Umat Beriman Menghadapi Peperangan. Nah, saudara, hari-hari ini kita sedang banyak menyimak berita viral, yaitu peperangan di daerah Timur Tengah dan juga peperangan di Ukraina. Ya, jadi ada negara-negara yang sedang berperang, ada orang-orang yang tewas secara massal sampai ratusan orang, dan jumlahnya sampai ribuan orang seperti itu kalau sudah ditotal. Ya, saya dengar sudah mencapai angka 3.500 ya kalau nggak salah sampai hari ini. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Dan saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa umat beriman itu juga menghadapi peperangan. Nah, peperangan melawan apa? Ya, peperangan yang sudah berkali-kali kita dengar, yaitu melawan daging dan melawan iblis, saudara. Jadi umat beriman itu setiap hari selalu berperang, yaitu memerangi nafsu kedagingan kita masing-masing dan juga memerangi iblis. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bukan hanya seringkali diucapkan saja, tapi juga mencermati terutama peperangan melawan iblis. Firman Tuhan mengingatkan, mari kita baca dulu di 1 Petrus pasal 5 mulai ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah, Tuhanlah, yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Jadi kita diingatkan bahwa umat beriman itu selalu dimusuhi oleh iblis. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa iblis itu pembunuh manusia. Iblis atau setan atau roh jahat atau roh kegelapan, ya, ini seringkali manifestasinya di masing-masing tempat atau masing-masing suku sebutannya berbeda ya. Kalau iblis atau setan itu orang sering bayangannya langsung kepada hantu. Ya, kalau di Jawa Tengah ini di mana saya tinggal ini ya, dikenal nanti ada nama-namanya sendiri-sendiri dengan perwujudan yang berbeda. Ada yang disebut Gendruwo, ada yang disebut Wewe, ada yang disebut Banaspati, ada yang disebut Glundung Pringis, ada yang disebut apalagi begitulah perwujudan Banaspati. Nah saudara, itu sebetulnya iblis itu pada intinya bukan hanya hantu itu. Kalau hantu itu malah kalau menurut saya tidak begitu berbahaya, hanya menakutkan saja. Tetapi roh jahat yang berbahaya itu adalah yang menyerang manusia. Yang menyerang manusia membujuk untuk meninggalkan Tuhan, terutama itu. Kalau sudah jauh dari Tuhan, maka manusia itu gampang dibunuh, gampang menjadi anak buahnya iblis, kayak gitu. Dan juga iblis yang berupa roh penyakit yang menyerang orang. Nah itu baik yang dikendalikan maupun yang tidak. Kalau iblis yang dikendalikan itu adalah roh tenung itu ya. Jadi disengaja ada mantra-mantra tenung yang digunakan oleh seseorang untuk menyerang orang yang lain. Jadi roh jahat yang dimintai tolong untuk menyerang orang lain. Nah, itu dikendalikan namanya. Tapi ada juga roh-roh penyakit yang tidak dikendalikan tapi tiba-tiba membuat orang sakit. Pemahaman saya seperti itu. Nah, itu yang berbahaya. Dan yang berbahaya lagi adalah iblis yang menggoda manusia atau menunggangi manusia sehingga jauh dari Tuhan, dan tentu kecenderungannya adalah berbuat jahat karena iblis adalah roh jahat. Nah, jadi kita diingatkan ketika mencermati kitab Ayub, yaitu bahwa orang yang dirasuk setan itu belum tentu orangnya jadi manifestasinya seperti orang gila, ngomong sendiri, terus kerasukan, terus berlaku yang enggak seperti itu, belum tentu. Orang yang dirasuki atau dipimpin oleh iblis itu bisa juga orangnya menjadi jahat sekali. Itu orang dipimpin iblis. Itu kitab suci yang menyatakan di kitab Ayub, saudara. Ya, bukan saya hanya meneruskan saja. Kita meneliti dari kitab suci. Nah, tapi di sini mari kita sadari dulu bahwa Tuhan Yesus berkata, iblis itu pembunuh manusia. Itu saudara cek sendiri nanti di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, iblis adalah pembunuh manusia, bapa segala dusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dalam diri iblis tidak ada kebenaran sama sekali. Makanya kalau iblis dikatakan menyamar sebagai malaikat terang, itu kita yang harus hati-hati. Wah, ini yang banyak orang termakan ya. Firman Tuhan menyatakan ini di 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 menyatakan tidak usah heran karena iblis pun menyamar sebagai malaikat
terang. Jadi pura-pura jadi penolong, pura-pura menyembuhkan, itu bisa melalui orang, melalui apa saja seperti itu. Tapi sebetulnya intinya untuk membunuh manusia itu sendiri. Nah, ini banyak kisah ini. Saya kalau mengisahkan banyak banget ya kisah-kisah yang saya terima sebagai kesaksian maupun yang pernah saya alami. Saya dulu sebelum ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, keluarga saya itu kental sekali dengan okultisme, dengan bersinggungan dengan kuasa-kuasa kegelapan semacam ini, saudara. Jadi iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, oleh karena itu hidup kita harus berhati-hati, kita harus banyak meneliti firman Tuhan sehingga tahu yang kebenaran itu yang mana. Karena kadang-kadang iblis itu mencobai manusia dengan halus sekali, saudara ya, halus sekali, tanpa terasa kita sudah dibawa di dalam pengaruh iblis. Nah itu, nah jadi kita harus mentaati firman Tuhan secara mutlak, nanti jauh dari iblis. Dan itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita harus melawan iblis. Nanti di surat Efesus dikatakan dalam konteks atau perikop perlengkapan senjata rohani itu ya, kita harus melawan gitu. Jadi berkali-kali dituliskan harus melawan ya kuasa-kuasa kegelapan, melawan bukan darah dan daging tetapi roh-roh jahat di udara, dan harus menggunakan perlengkapan senjata Tuhan. Nah, jadi saudara, umat beriman itu selalu menghadapi peperangan melawan daging dan melawan iblis. Dan untuk melawan iblis ini, maka kita harus tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis, dan ia akan lari daripada kita. Kalau kita sudah tunduk kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, paham firman Tuhan, menghidupi Tuhan, melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Itu ada ayatnya. Sekaligus menjadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini ketika kita merenungkan singkat peperangan orang beriman. Nilainya adalah di Yakobus pasal 4 ayat 7 ya. Jadi saya ketengahkan mencermati mengenai peperangan melawan roh jahat ini, maka Yakobus pasal 4 ayat 7 menjadi kata penutup dalam renungan singkat sore hari ini. Bunyinya begini: karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Diberi tanda seru. Ini firman Tuhan yang menyatakan, bukan saya. Yang menyatakan firman Tuhan sendiri. Supaya kita tunduk kepada Tuhan lalu melawan iblis, maka Tuhan berjanji kalau kita sudah tunduk kepada Tuhan menjadi orang benar, iblis kita lawan, maka iblis akan lari daripada kita. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian.
Dan saya terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari jam 6 malam atau jam 18 setiap hari Senin sampai Sabtu. Ada juga doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Temanya berbeda. Yang jam 5 pagi membaca kitab suci sambil direnungkan. Seluruh isi kitab suci akan kita habiskan, kita baca seseksama mungkin semampu kita dan tim di sini. Dan kalau yang doa malam menjawab pertanyaan seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.